Asosiasi Ikan Tawar Sulawesi Tenggara. Yes! Oke guys, jadi kita lanjutkan ya pertemuan yang diadakan di tanggal 5 kemarin, tanggal 5 Februari kemarin. Akhirnya menyepakati untuk membuatkan asosiasi menjembatani kebutuhan teman-teman peternak. Awalnya kan dari lele aja, lalu ternyata di sini berkumpul juga ada teman-teman yang budidaya ikan bawal, ikan nila, ikan gurame, pokoknya ikan tawar lah. Akhirnya di sini tampung. Lalu dibuatlah tadi itu asosiasi untuk pakan ternak dan pokoknya untuk kebutuhannya ikan air tawar lah. Tempat itu layak untuk sebagai percontohan, termasuk kalau ada mahasiswa lagi PKL minimal harus mempunyai situ-situnya itu. Nah, kemarin saya ditawari tidak sempat bikin, Pak. Yang dibutuhkan KTP dengan NPWP. Begini Pak, saya potong aja. Ya. Karena hasil koordinasi kita terakhir itu bahwa sekarang NPWP situ itu sudah tidak lagi diberlakukan. Oh gitu ya. Jadi sekarang itu izin itu sudah satu nomor induk itu. Apa? sama KTP. Bukan, apa lagi namanya ya? STP yang kita harus ke pusat itu gratis. Nanti kalau ada yang mau ngurus itu nanti membantu. Lebih bagus itu. Makanya saya buka ini, siapa yang belum ada nanti bisa dikumpulkan sama siapa satu paket biar jadinya biar enak. Enggak, itu kata mengakses Pak, kan itu akses lewat OSS ya. Sebenarnya kalau mau ke juga ke perizinan satu atap bisa juga dibantu di sana, tapi biasanya agak ribet. Saya dulu agak ribet juga di sana, kayaknya itu saya bayangkan susah, syaratnya susah, ternyata coba klik lagi sendiri, ternyata keluar juga, padahal gratis di aplikasi itu. Apa namanya aplikasinya Pak? OSS. Aplikasinya. Coba Pak. Nah, Abang coba cari bikin Pak. Karena biar dipakai sama siswa tuh, cantik-cantik pasti. Ya Pak. Cantik-cantik yang dicari di sini. Pertama saya sebenarnya mau pensiun. Saya rasional Pak, saya rasional bukan nanti sudah ya Pak. Tapi karena saya pengen kan di dalamnya biasanya ini kan punya tenggang waktu. Oke lah di yang pertama ini saya coba berbuat untuk di langkah awalnya ini. Tapi karena saya yakin 1 tahun kan biasanya di notaris itu apa kepengurusannya biasa 1 tahun biasanya ya. Iya. Iya 1 tahun tapi bisa 10 periode. Aman kemarin undang-undang 45 ya. Betul itu dia. Kepala desa sudah masuk 9 tahun kok. Masa pakai baliho tuh 10 periode. 1 tahun tidak apa-apa, bisa 10 periode. Berikutnya Sekretaris barangkali kita Pak. Dokter kalau saya biar bersinergis anunya. Betul. Iya. harus ngikuti langkah saya Pak Sanda menolak berarti jangan menolak. Top magic. Terus Deal. Keuangan harus ada yang memanat bertanggung jawab. bisa Perempuan. biar ada Khusus ibu-ibu kan ada. untuk bendahara ini saya minta 2, itu tidak familiar Pak, tapi biasanya itu ciri khas di mana saya dituakan di satu kelompok itu saya harus bikin biar saling kompak, misalnya petani ngurus kolab saja, yang masalah di pasar itu pengepul aja. Nah, jadi kita sepakat ini akan kita komitmen untuk masing-masing punya wilayah sendiri-sendiri. Nah, jadi ada wadah biar kita itu legal dalam komunikasi. Banyak tawaran tadi dari Pak Jenal tentang apakah operasi atau bentuk yang seperti apa. Yang kedua, izin yang dari PPL ada enggak ya? Ada. Kota Kendari. Untuk Kendari Enggak ada. Pak Anu siapa? Pak Zainal? Ponsel kita ini? karena namanya itu Kalau itu konsel juga. konsep. Ponsel termasuk ya? Kalau ibu PPL-nya ibu sini? Ibu Tridaning sih namanya. Ya kemarin sempat ke rumah juga koordinasi, termasuk PPL dari Kota Kendari juga kemarin pengadaan ikan untuk desa-desa sempat juga singgah ke rumah. Nah, saya mau bertanya dulu, apa yang tadi dibikin pakai NPWP dengan KTP? Saya belum tahu ini karena ingin tahu. Kalau mau nonton YouTube saya ada. Saya begini deh.
YouTube saya ada banyak, YouTube saya ada 3, termasuk ikan, budidaya lele, babin kendari, sama topik. Tidak perlu, jadi jangan khawatir dengan misalnya angka yang terbilang yang disahkan oleh Kementerian Hukum itu. Tidak, itu tidak ada fisiknya. Tetapi itu kalau kita masuk di dalam, ya kita rasa memilikinya. Jadi saya harus begitu Pak, kalau saya tawarannya. Kalau misalnya kita mau asosiasi. Berarti kalau saya tangkap Pak, kita bikin perkumpulan yang di akta notariskan. Begitu, Iya, betul. Begitu mungkin Pak. Ya bisa kalau begitu Pak. Bagus juga itu Pak. Lebih apa namanya? Lebih singkat, tapi tercakup semua keinginan kita. Kan artinya kita mau selesaikan dulu masalah Iya, internal iya, kita. internal Masalah ya. bantuan dari pemerintah itu Ya, bonus. anggap bonus ya. Betul, ya. Saya sepakat itu namanya untuk hal-hal yang di luar itu nanti kita lebih lanjut ya. Jadi kita kompak dulu di sini. Kompak dulu di sini. Kita aktakan, kita legalkan tuh. Kendaraan kita belum kompak nanti Iya. itu saya. Nanti yang kita akan masukkan lagi adalah asosiasi pembudidaya ikan air tawar Kendari. Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Jadi nanti kalau ada yang berdiri yang mau bergabung berikutnya berarti kan sudah menginduk ke kita. Kesini. Gitu barangkali ya. Ya, mungkin dari teman-teman yang lain. Kalau saya sepakat. Kan itu yang juga ke notaris selain Saya sepakat itu. maksudnya mungkin kita lengkapi dengan barangkali ya. KTP ya. KTP, KTP ya. NPWP biasanya. Ya. NPWP. Oh NPWP. NPWP pengurus saja barangkali. Iya, pengurus. Sebenarnya satu semua ya. Iya, kan rencana Bu, ini kita memasukkan semua ikut terlibat dalam itu. Jadi jangan misalnya kalau pengurus itu mungkin Pak di dalam itu nanti kita buat lagi, kita ketemu lagi siapa yang jadi pengurus, toh. Nah, tapi yang legal formilnya itu kalau bisa semuanya ikut di dalam. Enggak, artinya tadi itu lampiran dari daftar hadir ini, apakah semua dari daftar hadir itu harus ada NPWP-nya? Kan tidak kan? Kalau PT seperti itu. Tapi mungkin Kan kita ke asosiasi. notaris dulu. Nanti kita tanya dulu, kita mau bikin asosiasi kayak gimana? Pasti mereka sudah punya pengalaman. Jadi kita tinggal ngisi aja mereka yang ini. Pilihannya ada mungkin di sana Pak ya. Iya, sudah ada. Pilihannya gitu. Sudah ada kelengkapan di sini. Sudah ada formatnya. Sudah ada formatnya. Di sini kan ada yang notaris di situ nanti. Coba nanti saya telepon Pak Ali. Ya sering katanya ke sini. Sampai. Yang di sini yang Di Polda 1. sampingnya sebelumnya Pak Parman ini, setelahnya Pak Parman. Oh iya. Pegawainya dia notaris di Kendari, tapi dia pegawai di sini. Dia pegawai di sana, tinggalnya di sini. Jadi nanti kalau coba saya tanya bagaimana kita mau bikin legalkan perkumpulan kita, apa syarat-syaratnya gitu. Dan semua harus masuk dalam legal formulnya. Kalau saya ada usul ini, kalau bisa pertemuan seperti ini, seperti hari ini, disegerakan sekarang. Kalau mau kumpul teman-teman ini kan, Bisa sih Pak. kalau saya kita sepakati di pemilihan pengurus. Penutup itu ceritanya. Iya, Pak. Tanya penutupin yang kedua. Pelengkap, bukan penutup, Pak. Pelengkap. Oh, pelengkap. Ada sekali. Kita wajib mengeluarkan takar kita. Yang lain komunitasnya Pak. Oh, lain di. Lain. Awas ada yang ditarik nanti. Kampung itu, ada kampung. Pak Topik Kuning juranya sama Pak Arjuna. Yang lain tadi sudah 500 ribuan. Tasnya ada tasnya, maksudnya ini harus segera terbentuk kumpulan kita. Terserah yang kayak gimana modelnya, mau koperasi bagus, Bang. Mau yang kita mandiri secara legal bagus juga. Nanti kita cari jamnya dan saya siap support untuk itu. Kalau misalnya untuk asosiasi mandiri berarti Punya asosiasi ya. Kalau koperasi Kan mungkin asosiasi ada itu apa non profit ya biasanya ya kalau Kalau di asosiasi daftar ke mana itu Pak? Padok kan? Asosiasi, Kemenkumham langsung. ya biasanya kalau ada serikat perkumpulan itu ya Kemenukan. Nah, jadi nanti dia itu saya kemarin juga ada bikin PT, ya. Ada bikin PT itu nanti dalam PT itu kan ada akta notaris. Kita bikin akta notaris, nanti di situ masuk semua orang yang hadir di sini. Misalnya dalam akta notaris itu ada tertulis struktur.
toh? Tertulis struktur, kemudian dilegalkan ke Kemenhukam. Nah, dilegalkan itu nanti dia sebut bilangannya, misalnya modal awal misalnya di sini nanti kita sumbang misalnya 10 juta. Satu orang misalnya berapa orang ini, misal dia 1.000 rupiah, penting tertulis. Jadi dalam ke SK Kemenhukam itu semua yang di sini masuk dalam PT itu. Kita maksudnya begini, jangan kita itu hanya sebagai tidak terlibat di dalam. Saya itu pinginnya kita semua punya saham di dalam yang dilegalkan itu, biar artinya rasa tanggung jawab itu ada. Nah, jadi daftar absen ini seandainya kita setuju, saya support, kita masukkan dalam akta notaris itu nama-namanya semua, jangan 1-2 orang saja yang masuk, tapi masuk semua Pak, masuk semua di strukturnya. Jadi nanti untuk teknisnya kan dibuatkan SK tersendiri, tapi itu tidak ada hubungannya dengan yang disahkan. Yang disahkan itu tetap mau berganti bagaimanapun, kita ini semua yang memiliki asosiasi itu, PT itu. Jadi kita misalnya sudah kemana, tapi kalau kita pakai itu tetap kita masih ikut dalam situ, karena itu dilegalkan secara formil dari notaris maupun Kemenhukam. Jadi kita gitu Pak. Jadi solusinya sekarang kalau ini jadi paling itu kita ke notaris, kami ini mau bikin asosiasi, pasti ditanya mau dalam bentuk apa, gini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ini Iki oh ini Pak yang baru pulang dari Sukabumi. Siap. Masih segar Pak. Mantapnya. Mantap. Bagaimana Pak payam sana Pak? ada nih bajunya dia. Payamnya Pak, payamnya. Wah, suara bajunya itu Pak. Ada bajunya dia. Pas ini. Maaf ini terlambat ini. Ya, Ada acara Lambe Bara. Pas paket tadi kan ini kita sudah mengerucut perlu segera mungkin wadahnya kita. Nah, wadah ini sebenarnya adapun nanti kalau dari pemerintah itu bonus kalau menurut saya. Yang penting kita selesaikan dulu masalah-masalah internalnya kita sendiri. Kita dengan lembaga itu sendiri, semua masalah-masalah di petani, di pengepul, semua akan terselesaikan. Apapun modelnya, saya pasti support. Karena saya juga belum punya pengalaman yang khusus di bidang ini. Nah, tadi ada tawaran dari Pak Jenal, ya. Ini kan penyuluh Pak, jadi pasti pandangannya ke sana. Tapi kita sebenarnya penting juga untuk jadi pertimbangan terkait itu. Tapi prinsip utama yang tadi tidak boleh melupakan tujuan bahwa kita solusinya adalah menyelesaikan ini masalahnya kita. Karena kita mau pelihara lele, pelihara nila, bingung mau kayak gimana. Ketika ada masalah, tidak mungkin kita ketemu bicara selesaikan internal, nggak mungkin. Ya pasti di situ ada pemerintah, ada swasta. Makanya harus ada lembaga ini. Kalau saya sih konkretnya kita cari saja dulu kira-kira model yang seperti apa. Tawaran dari penyuluh itu bagus juga. Tapi misalnya kalau tidak ini, maksudnya kita timbang-timbang kayaknya kita harus segera mungkin ini harus bikin aja dulu lembaga yang disahkan oleh Kemenhukam. Boleh, saya siap support untuk itu. Yang penting kita bikin, ya. Misalnya asosiasi petani air tawar Sulawesi Tenggara, nanti kita buat, kita urus. Saya siap support untuk pembentukan asosiasi itu. Ya saya ngomong ini di depan semua ya, tidak ada tendensi lain, tidak ada. Hanya saya tuh kenapa sih dari awal waktu saya komunikasi saya itu pelihara lele karena hobi makan lele. Lalu kemudian saya hobi mancing, kan? Kemudian juga gitu lama di Jawa jadi hobi makan air tawar, ikan air tawar, nggak ada ikan yang lain. Jadi saya susah nyari lele di Kendari. Malas lagi ke Sari Laut apa mending saya pelihara lele. Nah, ini kan kita udah banyak. Saya sering sama Pak Sumun, saya sering kesini udah ke 3 kali 4 kali. Saya sering komunikasi cerita. Bagus saya bilang ada
lembaga, dan saya tuh siap untuk support secara teknis pembentukan lembaga itu. Tapi semua kesepakatan dari kita semua, mau pilih yang mana, saya ngikut saja. Mau pakai pemerintah, boleh, kita jalan. Pakai kita bikin lembaga sendiri, kita jalan. Intinya lembaga ini ada segera biar menyelesaikan internalnya kita. Kita mengharap misalnya ada bantuan dari pemerintah, itu bonus. Bagi saya itu bonus. Karena apa ya? Banyak pengalaman, mau itu koperasi, mau apa ya, kita sudah tahu ada plus minusnya dalam berurusan secara itu. Tapi kalau saya sih mending kita bikin aja. Saya siap support untuk terbentuknya itu saja kalau saya. Siap. Baik, jadi kalau kita tawar Lempar 7.000 8.000 berani saya. Yang penting mau dianggap isi 8 sampai 12. Karena makanan yang dihasilkan lebih banyak, karena ikannya lebih banyak. Karena di mana tidak mungkin jadi nasi kalau ada yang dia makan. Baru selesai. Misalnya ini Kalau jual ikan dapat amplop. Mana ada air 1 meter persegi 120 sampai 100. Kalau lele kalau masih 300 bisa. Saya nggak berani karena saya 14 cukup. Ternyata kalau kita mau kejar makanan yang dihabiskan lebih banyak, sedangkan jumlah tumbuhnya itu selesai kecil. Jadi lebih baik jangan penuh-penuh ya. Iya, kita dikala dewasa Pak, 14, sedangkan makan itu sudah habis banyak terbuang. Sedangkan yang misalnya cuma Hanya beberapa aja. Dan waktu sortirnya juga lebih banyak lagi. sama cari yang lain tapi enggak mau. Kasih banyak kolam batu. Kasih banyak kolam terus dan penuh-penuh. Iya, enggak usah penuh. Cari yang lain. Kemarin saya pikir ada lagi lele, kalau bisa jangan bersih-bersih. Ternyata ada juga yang bersih malah lebih bagus bersih ya. Bening-bening airnya. Nggak selalu. Nggak jaminan ya. Kalau saya Ada planktonnya itu. ya bagus jernih tapi nggak terlalu Iya, malah kanibal gitu. iya, kalau saya kalau kadang juga jernih tidak kanibal, yang penting makannya rajin. Oh, kasih makan rajin ini kanibal. Begitu, sering ganti air itu cepat besar ikan. Kalau saya kadang kalau saya misalnya ini ada permintaan dari pengukur, saya minta 10 hari lagi ya, berapa? 500 kilo. Itu saya siapkan memang. Atau tempatin ya. Ukuran 5 anak. Jadi nanti tinggal dipindah ke sana saja. Saya ganti air itu hampir tiap 2 hari. Wih. Sungai di belakang rumahnya Bapak, Pak. Oh. Tiap 2 hari ganti air, Pak. Tiap 2 hari. Paling lama itu tiap 2 hari. Tapi setelah itu kita kasih apa namanya? Empat dan ulas ya. Perlakuan aja. Kita kasih apa? Kita kasih apa? Bisa nyiapin Tidak pakai penting karena di saat antisipasi pada saat kita pakai kepadatan tinggi, di sana kita pakai kepadatan tinggi di atas 120 ekor per meter persegi, harus kita imbangi dengan probiotik. kesepakatannya ya. Dan ulas yang Kita coba lanjutkan break kita karena daftar hadir sudah ada. Nanti minggu Kita lanjut kita Bapak, kalau kita lanjutkan ini kita punya perkumpulan ini baiknya kita mengambil bentuk seperti apa? Apakah itu koperasi, apakah itu kelompok, apakah itu asosiasi atau perkumpulan? Kira-kira baiknya seperti apa? Nah, kita minta ini pengalaman dari Bapak dan Ibu penyuluh ini yang punya akses birokrasi pas barangkali ya Dok ya. Ya, kita mau bentuknya yang seperti apa? Kira-kira. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan. Tentunya begini Pak, kalau kita mau bikin suatu lembaga, khususnya lembaga ini kita bergerak di bidang prima. Memang bagusnya kita berkoordinasi dengan petugas lapangan, misalnya kayak penyuluh perikanan yang berada di wilayah kecamatan setempat kita. Tujuannya apa? Karena selain mungkin kita mau bikin kegiatan usaha kita secara mandiri, tapi kan tidak ada salahnya juga kita mau mengakses ada namanya program bantuan pemerintah. Sebenarnya bukan program bantuan secara langsung, tidak, tapi di saat kita bikin suatu lembaga di bawah bimbingan dinas terkait sesuai dengan
usahanya kita, itu kita bisa mendapatkan perhatian. Misalnya kalau kita buat koperasi budidaya ikan air tawar. Ini kan namanya koperasi perikanan, masih di bawah perikanan. Kita hubungi dulu petugas yang berada di sini, kecamatan Konda, atau kita di mana saja misalnya, kita hubungi, terus nanti kita minta fasilitasi dari petugas yang berada di misalnya perikanan. Karena begini, bukan kita mengharapkan bantuan, bukan, tapi program itu ada. Kalau kita masuk melalui petugas, sekarang kan ada program pemerintah itu, kita membuat koperasi perikanan, biayanya bisa gratis. Sekarang kita bikin koperasi, lembaga koperasi itu kan biayanya itu kan 5 juta untuk koperasi. Tapi kalau kita masuk melalui dinas terkait yang membinai usaha kita, bisa kita mendapatkan gratis. Sedangkan kalau kita mau langsung ke koperasi, kan kalau koperasi di bawah dinas koperasi, bukan dinas perikanan atau penyuluh perikanan, bukan. Jadi kalau koperasi kita atas nama langsung koperasi tanpa melalui perikanan, misalnya penyuluh perikanan misalnya, bisa juga, tapi bisa jadi 0 subsidi. Dan mungkin juga kita bisa dapatkan, saya juga pernah dengar ada subsidi langsung dari koperasi, gratis juga untuk membuat akta notaris. Jadi sekarang terserah kita mau pilih mana. Ada dua jalan nih, terserah, atau lembaga badan usaha tadi kalau kita mau masuk melalui penyuluh perikanan, mau fasilitasi bentuk kelompoknya, terus gabungan kelompok disebut bikin koperasi perikanannya, tapi nanti tetap yang legalkan itu petugas koperasi. Kalau kita mau bikin langsung koperasi, yang kita mau langsung datangkan juga penyuluh koperasi, bisa juga. Terserah yang mana kita mau pilih, dan itu semuanya pilihan kembali ke teman-teman. Seperti itu. Mungkin depan ada dengan cara makan yang sama. Merantau misalnya 2,5 kali 6 1,3 paling cepat besar. Berarti terpas semua dengan cara makan baru cepat besar. Kenapa? Karena proses pertumbuhan semata-mata dari air dan makanan. Sudah rakit dengan saya. Sekarang agak kabur ya. Enteng itu kita pelihara. Mau habis di angkat itu bekas masuk lagi terus sekarang gelingan itu hari terakhir kau pelihara sama gitu gelingannya top penyakit saya terakhir kemarin sekarang sudah saya alami tapi jelas dari air ya, perawatan air. Mana kesannya itu yang masih itu hari bukan yang iya rumah ukuran kolam ini mudah kan bekas gantung Ini volumenya ya, ukurannya. Satu ruangan 3x4 isinya 20 orang padat. Kalau padat yang kalah orang itu kurang oksigen. Jadi yang AC itu mau dikasih makan. Mana ada AC itu? Banyak kita makan ini. Dalam ruangan tersebut. Iya kayak puli. Yang mana belakang itu? Kenapa? Karena terlalu padat. Makan orang. Kemudian oksigennya orang harusnya penusuknya pasti kita kasih makan banyak. Kita harus sekarang perlakuan air kalau tidak mampu dalam ada mikroba di dalamnya sering saya kancing baut makanya sering ganti air kalau saya tutup sembaran dia gosong
anunya. Saya ayam masalah ini harus total keseluruhan, termasuk karena ikan di dalam kolam yang masih hidup itu kadang kita lupa untuk menghitung. Selalu saya menghitung apa yang saya lihat sekarang, padahal kita nggak menghitung apa yang ada di kolam. Sementara dia sudah diberi pakan yang sudah kita hitung, padahal di hasilnya itu kurang. Di mana ini pakannya? Rugi saya tidak. Tapi yang di dalam ikan di dalam kayak gimana? Itu yang selalu kita luput menghitung. Jadi hitung itu di akhir Pak, fase periode. Misalnya saya hitung 4 bulan. Pakan misalnya 5 ton 4 bulan. Itu harus habis. Bibit yang lain di kolam yang lain itu jangan dihitung. Siapa lagi pakan yang lain itu kita hitung terakhir. 4 bulan itu berapa biaya produksi, berapa makan, berapa hasil daging. Itu aja itu selisihnya. Dan perlu foto di gudangnya Pak Dokter ini ada 15 ton pakan sudah tersedia. Itu susah kita bendung Pak. Tersedia 1 kontainer. Jadi masalah. Udah kayak memang harus lele. Harus kita akui. Saya juga belajar sama beliau. Kayak lele Pak, senang kayak harus lele. Terancam kaya kalau kayak Pak Dokter merujuk 1 ton ini Pak. Bulan 9. Bulan 9. Tapi panennya Pak Dokter sudah hampir 40 ton. Hampir 50 ton Pak. Lebih coba. Yang kemarin itu 17,5 ton. Periode kemarin. Jadi totalnya sampai Oh iya, 50 tempat ton. dulu yang boleh foto pernah ada suruh saya itu tentang cek. Ini saya kerja sisa 3 ton setengah. Pakan tuh? Tinggal 3 satu panen satu kolom siapa isi 2008. Hasilnya 1 ton 30 kilo, berarti rata-ratanya 2,9 ini 2,9 saja cek dulu. Sama itu Pak, yang bikin tidak hitung misalnya naik 34 enggak. Saya hitung jumlah khusus volume ikan berapa. Saya bagi dengan hasil timbangan. Misalnya kemarin saya 2.800. Terus kilonya itu 1 kilo 30 kilo. Saya bisa 30 kilo. 2.800 supaya 1 kilo 30 kilo itu 1,7 kalau itu teman juga ini. Kalau berapa berapa? Tidak salah-salah. Kalau semua Sering dari pertama pelihara saya dari ususnya masih belum di situ. Apa istilahnya FCN Sekarang itu saya masih awal saya ingin ke belakang. Sabar kalau nggak ini masukin lagi. Sampai finalisasi. Dia bisa sendiri, tapi koperasi di sini saya bukan bermaksud bilang kita nanti musuh-musuh ke mana, enggak. Cuman koperasi itu kita kalau ada apa dan dia tidak melalui ke sini, dia langsung ke pusat. Dia biasa ada aplikasi yang tempat kita untuk mengirim. Jadi apa bukannya saya ini, nah koperasi itu juga kan misalnya tidak mesti harus bagaimana, enggak. Kita berdirikan saja, kita ini dikala kita pengen apa gitu, ya coba-coba saja. Karena ada teman yang usaha, dia itu lewat koperasi dia mendapatkan bantuan eksa iya toh, dia itu dapat. Nah sementara saya tadi itu gini, maksudnya siapa tahu istilahnya kan namanya seperti begini kan kita tuh jangan bosan-bosan usul, dan dia itu kan tidak melalui sini langsung ke pusat dia. Bukan kita seperti tadi kita melalui dinas apa semua toh, enggak, dia langsung Apa nama budidayanya ya? Apa Pak Awis? Daftar hadir ikan tawar dulu aja. nama perizinannya. Nama terus ini dari Di daftar hadir itu? Iya, daftar hadir. Ini aja alamat. Alamat saja? Iya, alamat nomor telepon. Daftar hadir tuh nama, terus komunitas. Kurang dong ini. Dibudidayakan. Ada kopnya toh? Daftar hadir apa dulu sini? Ya
para pembudidaya mungkin ya? Iya, bisa. Kayak yang selama ini kan komunitas lele ya. Iya, lele. Itu aja di atasnya daftar hadir. Daftar hadir Komunitas. pembudidaya ikan. Ikan Iya, ikan air tawar. Ikutin aja nama di grup WhatsApp. Iya, daftar hadir anggota komunitas. Sama yang di WhatsApp itu, Pak. Woi. 2,5 meter. 2,5 meter. Ketemu Pak Asmuni nih. Pak Asmuni yang punya kolam ini ya. Iya. Oh, saya sebenarnya itu ya tetap ada jeruknya. Pasti itu untuk menghilangkan bau. Tapi saya tidak memberi jeruk di Saya ketemu sama ibu nih yang bikin lele apa namanya ibu? Lele marinasi. Lele marinasi. Nah kalau pengen ketemu ada di sini. Nah. Agar bisa suatu poin itu bisa kita tindak lanjuti bersama itu. Kalau begitu, ya, mungkin bisa, Pak. Terima kasih, mohon maaf kalau tidak benar. Kita daftar hadir hari ini barangkali ya. Kalau saya sampai lagi saya daftar hadir, kita langsung bikin formatur barangkali. Belum dua kali. Kalau belum 2 kali saya belum, Pak. Saya siapkan dulu gimana menurut teman-teman? Apakah kita fokus di hari ini misalnya kita siap? Saya mungkin ada. Oh ya, Terima kasih. Mungkin ini adalah momen yang baik bagi saya pribadi. Mungkin saya terkesan dengan pertemuan yang meskipun hal ini untuk pertama kalinya saya merasa bisa selama ini mungkin lewat udara bisa kenal bapak-bapak semua. Tapi yang lebih inti mungkin saya ingin izinkan lewat kesempatan ini saya memberikan sedikit masukan atau pendapat karena dari apa yang disampaikan tadi Pak Asmuin mungkin yang pertama saya merasa terkesan dengan koordinasinya Pak Asmuin pribadi menyangkut daripada untuk memfasilitasi tujuan dan manfaatnya kita dalam pertemuan ini Pak, yang intinya mungkin pertama ingin mengadakan pakan secara bersama ya tadi sudah disampaikan mengenai apa ini yang untuk kebersamaan kita ke depannya. Saya setuju kalau pertemuan ini dilegalkan begitu Pak, dilegalkan dalam artian supaya di kemudian hari kita punya power bergening ya. Kita konsepnya bicara itu bukan lagi statusnya individu atau perorangan, itu satu. Kemudian yang kedua nanti kita harus kalau toh juga kita ditunda akan momennya tidak akan lebih istimewa dari ini. Itu yang pandangan saya pribadi dulu ya, tidak akan istimewa dari ini. Toh juga bahasannya kalau kita berputar-putar tidak efisien, tidak kita eksekusi suatu poin mungkin tidak ada manfaatnya menurut saya gitu. Jadi yang pertama tolong disepakati kalau bisa kita melegalkan semacam kelembagaan ya, mungkin siapa pengurusnya asosiasi semacam itu agar nanti kita bisa lebih spesifik untuk di grupnya berikutnya. Itu yang pertama Pak ya. Kemudian yang kedua saya ingin menyampaikan lewat ini nanti saya setuju untuk ini asosiasinya semacam budidaya air tawar. Untuk komoditas-komoditas yang lainnya mungkin kan kita lebih dominan ke lele. Nanti diletakkan misalnya komoditas ikan misalnya nila, bawal dan lain sebagainya di sub Pak. Karena intinya ini kan sudah mencakup budidaya air tawar. Kemudian yang ini Pak, setelah itu yang poin ketiga mungkin jangan sampai nanti kita terlalu banyak kita tidak eksekusi poin utamanya pertemuan kita nanti untuk penetapan pakannya Pak. Itu saya sepakat itu karena saya menyadari kemarin di beberapa tempat saya kan termasuk di pakan aktif juga Pak, pakan pelet karena saya ada budidaya beberapa ikan air tawar juga termasuk juga ada juga saya belajar di pembelian. Saya ingin apa yang jadi agenda utama itu kita menyepakati pembelian pakan bersama itu Pak, karena di beberapa tempat ini pakan ini kalau saya pribadi itu memang suatu kebutuhan yang kita sangat membutuhkan, tidak bisa mungkin kalaupun mungkin teman-teman ada beberapa yang menggunakan alternatif kalau orientasinya mengejar volume itu
mungkin untuk saya pribadi masih susah Pak gitu. Jadi saya sangat mendukung kalau nanti di pertemuan ini bisa memberi ada kesepakatan termasuk itu pemberian pakan bersama Pak. Nah untuk lebih lanjut mungkin Masalah di petani bisa itu akan cair kalau sudah ada ini lembaga ini. Kira-kira ada pengepulnya juga enggak? Oh iya. Kan bawal. Itu kan 1000 ekor itu kan dapatnya 250 kilo, targetnya itu 4 bulan. Harus sudah bisa ditimbang, jadi biaya semua bisa dihitung. Tapi biasanya orang ambil itu kan cuma 50 kilo, akhirnya kita tambah waktu pembesaran lagi, tambah biaya lagi. Jadi kita kesulitan untuk menyalurkan ini kemana, mau dijual kayak gurame begitu kan, banyak yang Karena ikannya pasti berubah harganya. Lebih banyak. Jual gurame itu kan tinggi, antara 70 sampai 75 sampai 80. Tapi sedikit orang yang mengkonsumsi itu. Orang kaya yang beli itu. Kecuali pemancingan yang mau ambil begitu loh. Sebetulnya banyak yang minat yang pelihara, hanya mereka bingung jualnya kemana. Tambahkan sedikit Bu, kalau untuk yang pasar ini yang sudah permintaannya agak lumayan ini, pertama lele kebulan nila. Pak Putu nih, misalnya kalau bawah belum terlalu terasa karena juga stoknya memang terbatas. Batas mungkin Pak Asmin paling tahu kali ya, mungkin pemancingan larinya. Tapi yang paling sekarang itu Bu, kalau permintaan nila sama lele. Saya kalau nilai itu per 2 minggu itu 50 kilo. Tapi kan maksud saya supaya harganya biaya bisa dihitung supaya tidak tambah biaya, bagaimana caranya supaya bisa naik satu kali begitu. Kalau Pak Putu sering bawa nila kan? Tapi mungkin kalau itu kan sekarang kan tidak ada stok kan? Sekarang jual Bu begini, karena nilai itu kita mau cari, pas ada masuk orderan, tapi mau cari kemana? Karena tidak ada petani besar mana. Bisa kalau lele di mana-mana tempur. Kalau tidak ada di sini, di sana kita ambil. Maksudnya gini kan, ini nanti kita inisiasi untuk lembaga yang tawar. Ini kan ditampung aja dulu semua. Budidaya lele, nila, gurame, bawal kan. Mungkin dari pengepul-pengepul mungkin nanti ada solusi. Berikan tawaran misalnya ya teknisnya misalnya butuh ini, butuh itu kan. Kita kan nanti kalau ada asosiasi ini ya kita serahkan sepenuhnya ke pengepul. Jarang-jarang kita buat legal profilnya. Siap. Kita bikin lembaganya dan kita komitmen siapa yang jadi petani, siapa jadi pengepul. Kemudian kita saling terbuka. Siap. Masalah harga biar petani semangat. Kan bukan cuma petani. Kalau di warung itu Pak, sekarang kita menjual tuh 55 2 kilo. Kalau misalnya kalau ada juga mungkin yang isi 3 itu Pak. Tapi kan cara setengah kita dapat yang sedikit Pak. Bisa, kalau saya sendiri itu ada berapa warung, saya kasih memang 30. Tapi kan kapasitasnya sedikit. Kalau di luar itu Pak, ditambang, dulu juga penelayan saya tambang, waktu belum naik BBM Pak. Itu 31,5 Pak. Tapi dikasih telur khususnya, terus keluar di dalamnya. Itu tambang. Sekarang ini harga tambangnya saya belum tahu sekarang. Tapi kemarin udah turun di Giant, ada lagi yang ini tapi benar belum karena tidak ada juga stok. Udah bilang sudah stok. Saya bilang dia telepon kemarin 4 kali. Saya tidak mau telepon, angkat karena bilang apa sama bicara kan tidak marah. Dia mau menawar apa sama dia mau beli. Jadi sekarang Pak, dengan adanya tambang ini, insya Allah harga lele itu pasti tidak apa sih Pak. Kalau misalnya kita sudah tahu kalau dia beli murah emang lama tinggal. Kalau sudah banyak produksi Pak, sudah banyak produksi sudah akan banyak pengepul. Kalau banyak pengepul akan stabil. Karena kompetitif Pak, akan naik harga Pak. Sekarang kenapa misalnya setengah mati harga naik? Karena pengepul hanya berapa orang Pak? Pak Parman, Pak Putu. Kalau saya enggak usah itu. 1-2 kilo. 1-2 ekor. Kalau saya Kamu stabil di harga itu. Tidak terlalu ini. Kalau misalnya kita mau seragamkan misalnya harga harus sekian harus agak ribet itu Pak. Kalau misalnya sudah banyak pembeli lele Pak, ya siapa yang terbagi itu yang pasti diburu. Kan begitu Pak. Misalnya ini pembeli lele kalau misalnya dibeli 20, 21, 22, pasti yang dikejar. Yang lainnya juga akan naik juga. Kalau misalnya dia ini lah pengepul lah, dia akan naik. Misalnya harga itu kenapa kemakmuran sama Pak? Karena nggak dapat barang. Kalau tidak kasih stabil, tidak akan dapat barang Pak. Jadi ini kedepannya yang kita hadapi ini kan permintaan ini besar Pak. Berarti sekarang yang harus ada bibit dulu, bibit terus pakan ini yang harus kita. Ya itu produk kita produksi banyak juga pembeli itu Pak. Jadi semakin banyak pengepul, semakin enak nanti akan stabil harganya Pak. Kalau dia belum murah, tidak akan dia dapat Pak. Betul. Sudah kuncinya itu Pak. Apalagi kita sudah punya wadah begini. Tinggal mungkin kita siapa tahu bisa ada bantuan-bantuan kita bisa akses. Ya sudah
harus orang ada. Sebaliknya begitu. Ada misalnya Sabtu ada bantuan pemerintah bisa dari kementerian apa bisa. Kalau ada wadahnya kita komunitas begini bisa kita. Tapi kalau mau diragamkan coba misalnya lele harus di warung 30.000 atau 20.000 karena kompetitif ini di pasar. Kadang misalnya kita pengumpul oke, tapi ada lagi yang masuk. Jangan tahu lagi. Main di bawah, Pak. Iya, kan itu kan begini. Tadi kan sesuai dengan yang disampaikan dokter tadi itu. Misalnya kalau gapnya tinggi ya, kan itu kecenderungan kenapa misalnya bisa terjadi gapnya tinggi antara harga di kolam misalnya dengan harga di warung, karena begitu. Nah, sehingga karena gapnya tinggi, orang akan berpikir orang yang ini kolam ini cari warung. Oh, harganya di sana begitu. Akhirnya dan tindis lagi harganya pengepul. Nah, tujuannya tadi kan maksudnya dokter tuh barangkali ke arah itu. Sekarang gini, supaya harganya pengepul juga itu tidak diserobot oleh para petani pada jadi gap tadi itu. Maka ini yang harus mungkin ada kita hitung ulang terbuka. Kan pemainnya soalnya penjualnya kan kita hanya kita di sebenarnya. Nah, jadi kalau kita memang berkeinginan untuk memperbaiki itu bisa. Katakanlah begini, misalnya harga di warung itu kan misalnya sekelasnya pengepul yang bikin harga kan. Jadi petani jangan masuk di pewarungnya. Ini idealnya kan begitu. Nah, tetapi sebenarnya kan tahu no, ibaratnya gini. Oh, sekarang kalau misalnya Bapak jualnya ke warung itu 30, Bapak ngambilnya itu di 20. Kan kelihatannya menjulang sekali kan. Misalnya 50% itu kan kelihatan kan. Maka mengundang ketertarikan kita yang misalnya di kolam itu, cari juga warung lah. Saya jual saja misalnya 27 atau 25 misalnya. Dan itu merusak pasar. Ya merusak pasar. Tapi kalau misalnya tertata bagus tadi itu, kalau gapnya juga tinggi, kan akan berhitung juga, Pak. Akan berhitung misalnya kolam itu akan menuju ke warung, gitu kan. Kalau sudah mendapatkan juga misalnya itu harga yang lumayan bagus. Dan itu hanya bisa terjadi ketika semuanya itu tadi terkoneksi di petaninya, di pengepulnya, di warungnya. Jadi masing-masing supaya rantai tadi itu tidak saling potong, tidak saling iris, gitu. Jadi itu yang mungkin pada tempatnya lah forum-forum seperti ini itu sering-sering kita bincangkan baiknya seperti apa, baiknya seperti apa. Sekarang Pak tuh produksi naik terus. agak jadi banyak yang berguguran ini petani karena kos produksi makin tinggi tiap hari loh Pak. Kita pesan bibit atau pesan pakan bulan ini beda harga, bulan depan beda harga dan tidak pernah turun selama saya minta pakan itu tidak pernah akan turun pakan. Tapi kita lihat tren harga di petani itu susah naik, sedangkan harga di warung naik. Nah, makanya pasti nanti suatu saat akan ada permintaan atau lele di Kendari itu diisi bukan petani di Kendari. Saya sudah pernah diskusi di Dinas Perikanan Pak. Waktu maksudnya Pak Wali Kota itu datang di tempat saya, kan saya usung untuk saya minta itu maaf saja ya di batas kota Kendari itu di di sweeping. Tidak boleh itu petani-petani dari luar itu bawa bibit bawa bibit dan bawa hasil panen di kota Kendari. Itu permintaan saya. Tidak boleh dibawa di kota Kendari. Kenapa? Kalau masuk bibit dari luar, itu bagaimana dengan pembudidaya bibit di Alamat Kendari. Di Kendari. Begitupun lele yang dari luar. Karena lele dari luar itu kita tidak tahu bagaimana cara. Makanya kan murah itu kalau di Kendari, di selatan kan, di Makassar. Ada saya permintaan minta kasih masuk di sini. Saya juga sempat tertarik, kan ada marginnya 1.000, 2.000, 3.000, ambil 3 ton kan lumayan tanpa ada usaha apapun. Nah, seperti itu anunya. Jadi saya udah ngomong-ngomong di dinas terkait tentang bagaimana untuk biar ini di kota Kendari pengepulnya jalan, petaninya jalan, pembudidaya bibitnya juga jalan. Sedangkan kita menghadapi tantangan dari luar itu masuk di kota Kendari dan kita tidak tahu dia untuk di daerah itu seperti apa, positifnya seperti apa. Kemudian kita itu permintaan lele meningkat Pak. Saya itu sebulan itu 3-4 ton produksi saya.
3-4 ton produksi. Kemarin itu satu ton 30 kilo saya panen 1 minggu. Timbang, ada yang bisa ditimbang. Nah itu bayangin Pak, saya sudah terbang, berarti lele ini tinggi sekali permintaannya. Belum lagi kebetulan di tambang itu banyak teman-teman saya yang di tambang yang mengelola itu. Karena semua jenis ini bisa masuk, ayam, telur, itu kan masuk semua. Nah, dan toh ada yang pengepul, ada yang petani, ada yang pembibit. Tapi kan prinsipnya petani harus sejahtera. Yeah. Itu yang pertama. Karena kalau pengepul rugi tidak mungkin rugi. Yeah. Pasti bebannya ke petani. Barang apapun kalau di tingkat pedagang itu pasti akan naik terus, tidak pernah akan turun. Yeah. Mau jenis apa, mau telur, mau beras, mau apa, dia tidak pernah akan turun, dia pasti akan naik terus. Saya melihat di situ tantangannya, keterbukaan kita. Jadi kalau kan marginnya takutnya terlalu lebar antara kita petani dengan warung misalnya, dengan restoran itu terlalu jauh jaraknya. Apalagi kita ini berkumpul di sini kan akan mengarah ke produksi dengan berkombinasi full pellet. Full pellet itu kita tahu tipis kan. Nah, tipis. Bagaimana kita ini akan berubah ke sana? Kalau misalnya kita range antara warung dengan petani itu agak jauh. Nah, maksud saya gini, kita harus realistis melihat harga di warung. Kalau di warung tinggi, ya usahakan pengepul itu jangan bertahan di harga dia, harus dia akan naikkan, diupkan, biar kita nanti ada semangat cukup naik. Begitu mungkin Pak Putu ya, maksudnya dari kami sebagai petani. Karena saya itu jujur banyak sekali permintaan dari teman, relasi. Ternyata yang punya restoran warung itu banyak teman. Saya ngambil saja ke dokter deh, gini. Waduh, ini udah saya komunikasi juga. Ini rantai ekonomi nggak jalan. Yeah. Dan seberapa kuat saya untuk nanganin itu. Kita kan enak tuh kalau datang satu orang langsung ngambil 1 ton. Enak, saya nggak ada ini. Karyawan turun nggak susah lagi, dalam 1 hari nggak 3 kali, nggak, atau seminggu nggak 4 kali kan nggak efektif nanti tenaga kalau beberapa kali. Nah, maksud saya seperti itu, diusahakan, maksudnya petani itu kita akan mengarah ke full pellet. Harganya patokannya adalah di warung. Harga di warung. Kalau di warung misalnya per kilonya berapa atau per ekornya berapa, ya kita hitung-hitung aja. Dan mungkin pengepul akan menjaga margin dia, tapi jangan dicekik petaninya. Itu maksud saya. Dan tetap kita nggak apa-apa, kita paham tentang pengepul. Oke, silakan jalankan saja, tetapi usahakan jangan presnya di petani, tapi presnya di warung. Jadi bilang ini produksi lagi tinggi, kosnya lagi tinggi, harga naik. Jangan ke kita, waduh tidak bisa harga segitu, nggak bisa. Sedangkan kita ini harga pakan naik terus. Nah, itu maksud saya. Jadi kalau bisa kita bisa mengarah ke satu pahaman yang seperti sana. Maksudnya kita tekan di warung, karena di warung itu naik terus harga ini. Harga lelenya. Sedangkan kita mungkin harga pasarannya segitu. Nah, gitu Pak. Kenapa? Kita sudah jadi hitungan Pak. Hitungannya apa? Karena kan mitra. Pengepul juga bisa dapatnya barang kan tetap dengan kita. Kita juga barangnya akan lempar ke pengepul. Ini Pak Wes ada di tempat mengumpulnya komunitas ikan tawar. Ada ikan lele, ada ikan
nila, ikan gurame di Kendari untuk membicarakan perkembangan di ikan-ikan di Kendari ya. Oke guys, simpulkan sendiri karena memang yang dibahas begitu banyak dan melebar. Tapi yang jelas pada hari ini sudah terbentuk asosiasinya. Asosiasi Ikan Tawar Sulawesi Tenggara. yang lain. Jadi saya susah nyari lele di Kendari, malah lagi ke Sari Laut apa